Hari ini kita nyambung pembicaraan kita kemarin ya. Kita kemarin udah bicara mengenai praktik cinta yang pertama di mana kita membicarakan bagaimana menata tindakan. Jadi praksis itu kan struktur dari action, struktur dari tindakan. Bagaimana menata tindakan supaya kita itu bisa mengalami dan mempraktikkan, menjalankan yang namanya cinta bukan hanya di kepala atau di dalam hati ya. Jadi bukan hanya sekedar secara sentimental, punya state of mind tertentu, punya apa ya, kita bilang feeling tertentu, jadi kayak feel good gitu. Tapi kita bisa mengalami cinta di dalam keberadaan kita ya. Being in love gitu, bukan cuma falling in love, tapi being in love gitu. Dan itu sesuatu yang membutuhkan disiplin, konsentrasi, kesabaran, dan membutuhkan latihan-latihan yang tidak relevan atau tidak sepertinya tidak relevan secara langsung ya, nggak langsung kelihatan relevansinya dengan cinta itu sendiri. Kemarin kita sudah membicarakan beberapa hal mengenai latihan-latihan itu ya, yang sangat terdengar seperti New Age movement gitu, yang diusulkan sama Fromm ya. Basically latihan meditasi Zen yang kita nggak perlu langsung menelan mentah-mentah ya, karena ini bukan copy paste dari Fromm ya. Oke, lalu kita akan lanjutkan pembicaraan itu pada hari ini. Kemarin kita sudah bahas bagaimana dunia modern itu kontra dengan disiplin, dengan konsentrasi, dan dengan kesabaran. Dunia modern itu adalah segala sesuatu yang melawan disiplin. Kenapa? Karena orang modern hanya disiplin waktu kerja. Orang modern itu memberontak terhadap disiplin pada sisanya. Jadi kita menganggap disiplin itu sebagai sesuatu yang melelahkan, sebagai sesuatu yang anti kehidupan. Tapi diperlukan supaya kita bisa afford kehidupan. Jadi kan kita itu afford sesuatu dengan sesuatu yang tidak perlu selaras dengan sesuatu yang kita beli ya. Misalnya kita beli makanan pakai duit nggak bisa dimakan ya. Tapi kalau kita mau beli makanan, kita pakai uang untuk menukar dengan itu. Kita mungkin kita tidak suka bekerja, tapi kita suka dengan apa yang bisa dibeli dari kerja. Jadi kita itu punya praktik tukar menukar seperti itu, sehingga disiplin itu sendiri dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Anak sekolah tidak suka sekolah, tidak suka bikin PR, tapi mereka suka sesuatu yang bisa dibeli lewat sekolah dan bikin PR. Yaitu pilihan pekerjaan yang lebih banyak gitu. Pekerja itu tidak suka bekerja. Mereka suka dengan apa yang bisa dibeli dari bekerja, yaitu gaji. Demikian seterusnya. Maka orang modern itu dilatih lewat liturgi kehidupan modern ya, untuk basically membenci disiplin tapi membutuhkannya. Soal membutuhkannya ya karena memang kita diciptakan begitu ya. Tapi kita membencinya sebetulnya, seperti anak sekolah membenci sekolah. Gitu. Jadi itu menyebabkan kita sulit juga untuk mencintai. Soalnya cinta itu membutuhkan disiplin, kata Fromm. Ya, maka tidak heran kita tidak siap mencintai. Ketika kesempatannya datang, ketika panggilannya tiba, kita tidak siap. Soalnya ototnya nggak pernah dilatih. Sama seperti orang tidak latihan berenang ya, ketika kebutuhannya tiba, anaknya kecebur sungai, nggak bisa menyelamatkan dia karena memang nggak pernah latihan renang ya. Jadi disiplin itu sesuatu yang diperlukan, tapi secara umum masyarakat modern kontra disiplin. Maka seperti juga masyarakat modern itu tidak ada dalam Alkitab ya. Maka saya kira ada tempatnya Fromm mengatakan, oke, ya, selain dari Fromm itu juga bukan orang Kristen ya, bahkan orang ateis ya. Tapi poin saya adalah seperti juga sesuatu yang menyulitkan disiplin itu bukan dari Alkitab ya, dunia modern itu. Demikian sesuatu yang membantu disiplin, saya kira juga tidak perlu kita syaratkan harus dari Alkitab atau dari kekristenan ya. Jadi maksud saya adalah ada tempat juga untuk hal-hal ini kita bisa pertimbangkan, walaupun of course kita tidak bisa menganggapnya sebagai bagian dari Alkitab ya tentu ya. Ada hal-hal
yang non biblical atau extra biblical yang mungkin bisa berguna ya untuk kehidupan kita sebagai murid Tuhan. Nah, jadi ini saya kira usulan Fromm ada di situ ya, usulan-usulan dia untuk menambah disiplin, tapi tentu open terhadap latihan-latihan lain yang bisa menolong kita untuk disiplin. Tapi sejauh kita menerima bahwa cinta butuh disiplin, butuh regimentum tertentu ya, yang mungkin berulang-ulang, yang kita masih menguatkan otot-otot kita untuk melakukan sesuatu yang kita mungkin tidak suka ya, maka sejauh kita memerlukan disiplin dalam cinta, saya kira latihan-latihan dari berbagai sumber, berbagai cara itu ya memang diperlukan ya. Kalau ada yang dari Alkitab ya, saya kira tentu kita bisa lebih welcome. Tapi sepertinya tidak ada ya. Jadi mungkin yang kita bisa praktikkan juga oke untuk mengcounter pola modern yang membenci disiplin itu. Yaitu kita ya berdiam diri, tidak ngapa-ngapain, sendiri dengan diri kita, dan itu yang saya kira dipraktikkan sama saudara-saudara kita ya, orang-orang Katolik dan juga orang-orang Katolik saya kira ya, di dalam tradisi-tradisi meditasi mereka coba untuk mempraktikkan ini juga. So ada juga sih dalam tradisi kita ya, bukan hanya dalam tradisi Zen ya, yaitu untuk berdiam diri bersama dengan diri kita sendiri dan barangkali dengan Tuhan juga, untuk kita kemudian melatih diri untuk disiplin, termasuk kemudian nanti berguna dalam mencintai. Yang kedua itu adalah konsentrasi, karena dunia modern memecah-mecah kita. Fromm menulis buku ini jauh sebelum medsos ya, setelah medsos tentu dikasih kuadrat, dikasih pangkat 3, pangkat 10 gitu ya, setelah medsos itu. Karena medsos itu kan mesin yang menyita perhatian kita, memecah perhatian kita ya, semakin dalam cincangan yang semakin kecil ya medsos ya. Memang algoritmanya dirancang untuk merampas perhatian kita dengan hal-hal yang menarik, yang pada akhirnya ya membuat otak kita membusuk gitu ya, brain rot gitu. Karena receh banget itu ya. Dia cincang kecil-kecil sampai otak kita nggak ada gunanya sama sekali gitu ya. Jadi receh banget. Dan itu sesuatu yang kita perlu counter juga. Kalau ada tradisinya dalam Alkitab, dalam kekristenan monggo ya, tentu lebih baik. Tapi sejauh saya temukan, Fromm menawarkan sesuatu yang barangkali bisa berguna juga ya, dia katakan. Multitasking ini setidaknya dalam aras ideologis ya, kita perlu untuk jujur sama diri sendiri. Apa betul manusia bisa multitasking gitu? Ya, walaupun saya sendiri suka melakukannya ya, khususnya kalau harus melakukan sesuatu yang saya tidak suka gitu ya. Saya berdari multitasking ya. Tapi ya, apa betul itu bisa dilakukan ya? Itu sesuatu yang saya kira kita perlu untuk pikirkan ulang ya. Yang ketiga itu kesabaran. Kesabaran ini adalah take your time ya, berdiam dalam waktu. James Smith pakai istilah indwelling in time gitu. Indwelling time. Jadi berdiam di dalam waktu. Seperti Yesus berdiam dalam ruang. Berdiam dalam waktu. Lah kita ini lahir dalam waktu, mosok mau berdiam dalam waktu. Sombong banget kita ini ya. Jadi saya kira kalau Tuhan saja mau berdiam dalam waktu, apalagi harusnya kita ya. Kita makhluk temporal, jadi harus berdiam juga dalam waktu. Menerima mortalitas kita, menerima temporalitas kita, dan itu adalah pada esensinya ya kesabaran, gitu, kesabaran yang merupakan salah satu wujud dari buah roh gitu ya, kesabaran. Jadi saya kira itu kita perlu untuk praktikkan, dan lewat 3 hal itu kemudian kita bisa untuk mulai mengasihi ya. Ini modal dasar, tentu bisa juga untuk tidak mengasihi ya, tapi mulai mengasihi juga bisa. Dan hal-hal yang di dalam dunia modern yang selain struktur produksi ya, selain cara kita untuk menghibur diri ya, yang merampok kita dari disiplin, konsentrasi dan kesabaran ya. Selain itu adalah kebudayaan di antaranya yang saya cermati ada di dalam masyarakat kita ya. Kebudayaan basa-basi itu saya kira apa itu counterpoint atau
kontra atau sesuatu yang merampok kita dari kemampuan untuk disiplin, konsentrasi, dan kesabaran. Budaya basa-basi. Lalu budaya apalagi ya? Budaya anti terhadap silence. Kita bilang silence itu awkward, gitu, jadi awkward silence. Tapi ya tentu kita mesti membiasakan diri dengan itu ya, dengan awkward silence. Kita membiasakan diri dengan tidak berbasa-basi. Dan mungkin kita perlu puasa berjumpa dan dengan apa ya, puasa FOMO gitu ya, takut ketinggalan kalau kita tidak bergaul dengan orang-orang yang isinya itu hanya itu saja ya. Jadi isinya itu ya hanya basa-basi gitu. Kita sudah ngobrol sama dia 40-50 menit ya. Dan tidak kemana-mana karena memang dia hanya sekedar berbasa-basi ya. Nah itu saya kira kita kalau bisa menghindari, kita harus menghindari. Kewajiban moral kita saya kira bahkan. Ya, mungkin kadang-kadang tidak terhindarkan ya, tidak apa-apa ya kalau tidak terhindarkan. Banyak hal dalam hidup tidak terhindarkan. Tapi kalau bisa dihindari, boleh dihindari. Kenapa? Sebab itu merampok kemampuan kita ya. Tapi kemudian bagaimana itu kita seimbangkan dengan, tapi kan ini ya Pak ya, tidak selalu kita itu punya kemewahan untuk apa ya misalnya ya, kita punya kemewahan untuk menghindari situasi-situasi itu pertama. Kedua, bukankah situasi-situasi itu juga bisa dipakai untuk menghadirkan kebaikan ya. Jadi Tuhan juga bisa pakai situasi-situasi itu. Lalu respon saya apa? Respon saya kira-kira begini, oh ya tentu. Tapi kita perlu untuk dengan berani mentransformasi kesempatan-kesempatan berbasa-basi, harus berbasa-basi, ngomong yang kosong. Kita harus punya keberanian untuk mentransformasi itu menjadi sesuatu yang lebih genuine. Jadi sekaligus kita melawan dengan sengaja kebudayaan dan naratif modern yang hampa ya. Sambil kita itu dengan sadar juga melatih kemampuan kita dan termasuk memperkenalkan cara berada yang alternatif kepada orang-orang yang merupakan zombie tadi itu ya. Orang-orang yang hampa itu. Tapi tentu jangan terlalu tinggi harapannya. Jangan terlalu tinggi harapannya. Jadi jangan berharap kayak 10 perjumpaan dengan orang semacam itu, 10-10-nya berhasil gitu ya. Mungkin ekspektasi mesti direndahkan sedikit ya. Kita berharap mungkin yang berhasil 1 aja udah syukur gitu ya. Atau 20 berhasil 1 udah syukur gitu. Jadi kita mesti menyesuaikan ekspektasi kita. Bagaimana caranya ya kita mentransformasi? Di antaranya adalah kita dengan berani, dengan tenang, dan ini perlu melatih ketenangan, keberanian untuk tidak ke-trigger ya. Untuk tidak ke-trigger dengan rasa malu, rasa insecure, rasa terancam, rasa terhina, rasa tidak dianggap, rasa whatever ya, rasa takut mungkin ya, rasa bersalah mungkin. Bagaimana supaya kita tidak berespon kepada diri kita sendiri sebetulnya, tapi berespon kepada orang yang bersangkutan. Berespon dengan apa ya? Kalau versi Kristen, berespon dengan compassion, seperti Yesus berespon. Yesus itu menghadapi manusia-manusia zombie itu berapa banyak ya? Yesus itu mendeteksi bullshit kita itu berapa sering gitu. Dan orang-orang di sekelilingnya itu. Yesus itu menghadapi orang-orang yang ngomong, tapi basically itu sekedar pengen pamer. Dia bukan pengen ngomong, dia pengen kasih tahu. Karena ada orang-orang begitu ya, dia ngomong gitu. Seolah-olah ngajak kamu ngomong gitu, seolah-olah menjalin komunikasi. Padahal sebenarnya enggak, pengen menegaskan lu tuh tahu dia siapa gitu. Ya, dia berdebat. Tujuannya bukan mencari kebenaran. Tujuannya bukan menguji ide. Tujuannya kasih tahu siapa di atas, siapa di bawah. Kasih tahu posisi. Gue tuh di atas lu tuh di bawah gue. Lu tuh mesti tahu diri. Menempatkan Anda dalam posisi Anda. Nah, ketika kita menjumpai situasi-situasi seperti itu ya. Ya kita pertama mesti menakar diri juga ya. Kalau kayak kemampuan kita
berkelahi dengan 10 Jepang gitu ya. Ya jangan berkelahi dengan 100 Jepang ya, kira gitu ya. Atau kalau dengan satu aja babak belur terus ya, jangan sok-sokan berkelahi dengan 10 Jepang ya, kira gitu. Mesti menakar diri lah. Tapi ketika kita memang ada chances untuk bisa menghandle ya, saya kira kita perlu melatih diri menghandle situasi-situasi itu. Ya, karena kita berkelahi basically itu bukan untuk menunjukkan siapa menang siapa kalah, bukan untuk mengalahkan juga orang lain ya, bukan mengalahkan orang lain, tapi untuk melatih diri. Melatih diri menjadi diri yang punya disposisi tertentu, menjadi diri yang siap untuk atau lebih siap untuk mengasihi di kemudian hari. Jadi perjumpaan-perjumpaan yang gagal gitu ya, kita berjumpa secara gagal dengan orang-orang lain dalam situasi-situasi hidup kita yang mana kita kemudian mendapati misalnya apa ya, kita menjadi tidak disiplin, tidak berkonsentrasi, tidak punya kesabaran. Kita minimal langkah yang pertama itu kita menyadari bahwa kita itu ya ada di posisi mana gitu. Kita menyadari kita itu punya kekurangan apa. Kita menyadari kita berespon sama apa. Dan ini membutuhkan apa sih? Ini membutuhkan yang minggu lalu saya sudah bahas, pandangan objektif. Bukan sekedar pandangan narsistik yang subjektif gitu. Tapi pandangan objektif. Kita melihat diri kita seolah-olah dari luar secara objektif. Oh, diri saya ini beresponnya itu ya sama situasi ini kenapa begini? Oh, itu karena transference di masa lampau. Oh, karena saya merasa terhina. Oh, karena saya merasa kepingin dipandang. Oh, karena. Jadi kita coba berefleksi mengapa saya mengatakan yang saya katakan, mengapa saya marah, mengapa saya bosan, mengapa saya malu, mengapa saya ingin bangga, tidak malu, dan seterusnya, menceritakan mengenai diri saya, kesuksesan saya, atau mengenai kegagalan saya, even. Kenapa saya bercanda, mengapa saya tidak bercanda, mengapa saya, whatever, kita isi. Lalu kemudian kita akan bisa mengetahui lah, setidaknya dalam step pertama ini. Kita itu siapa? Kita kelemahannya di mana? Kita kelebihannya di mana? Kita kenapa begini? Ya, jadi self-awareness itu sangat diperlukan, self-awareness. Apa beda self-awareness dengan narsisme ya? Narsisme itu kita tidak bisa melihat diri kita dari kacamata, dari point of view orang lain. Itu narsisme ya. Jadi kita hanya beroperasi sebagai orang pertama saja. Beroperasi sebagai orang pertama. Tapi kalau kita punya self-awareness itu artinya selagi kita beroperasi sebagai orang pertama, kita punya pandangan orang ketiga mengenai orang pertama ini, yaitu diri kita. Pandangan orang ketiga. Melihat diri sendiri sebagai dia. Ya. Nah, itu modal. Ketika kita bisa integrate itu, bisa integrate yang kita reaksikan, yang kita katakan, yang kita lakukan sebagai orang pertama, dengan pandangan mengenai diri sendiri sebagai orang ketiga, di situ kita baru bisa berespon kepada orang lain yang menyapa kita, yang memprovokasi kita mungkin, yang ingin berterima kasih kepada kita mungkin, atau yang ingin mengasihi kita barangkali sebagai orang kedua. Mungkin ini saya perlu jabarkan karena agak bingung kalau ngomong ya. Jadi ketika saya mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu, itu saya bisa melakukannya sebagai orang pertama itu ya. Orang pertama. Maksudnya itu adalah misalnya saya marah misalnya. Saya marah itu agak jarang sih kita ngomong saya marah nih gitu ya, agak jarang ya. Marah itu just marah aja gitu ya. Marah tuh apa ya? Oke, saya marah, ini jangan ngomong saya marah. Bilang aja begini ya. Misalnya kita bilang bangsat gitu ya. Bukan bang sate ya. Misalnya. Jadi bangsat gitu ya, kita bilang bangsat. Oke, waktu kita bilang bangsat itu kita sebagai orang pertama melakukan sesuatu. Betul ya? Nah, lalu kita berefleksi. Waktu kita berefleksi,
Kita melihat di situ diri kita yang berkata bangsat. Kayaknya lebih proper begini, pictorialnya. Itulah ya. Jadi diri kita memikirkan diri kita sendiri yang berkata bangsat. Nah, ini berarti kita punya pandangan orang ketiga. Ya, third person's view mengenai peristiwa ini, peristiwa bahwa saya mengatakan bangsat, ya, bahwa saya sedang marah, ya. Ini third view. Nah, kalau di sini ada orang lain yang kepadanya kita berkata bangsat, itu kan merupakan respon atas satu situasi biasanya, ya. Jadi misalnya ini si A nih ya, si diri kita tuh si A nih. Si B kan ngomong sesuatu, melakukan sesuatu, punya mimik sesuatu, whatever ya, yang dilakukan si B, yang kita tanggapi sehingga kita bilang bangsat, kan ada itu ya. Nah, ketika kita punya modal ini, yaitu bisa integrate pandangan orang ketiga dan orang pertama, baru kita punya modal. Untuk apa? Untuk bisa sungguh-sungguh berespon kepada si B ini sebagai engkau. Jadi si A ini bisa sungguh-sungguh berespon sebagai engkaunya si B dan bukan hanya sebagai aku atau bukan hanya sebagai dia, ya. Ini hanya alat bantu epistemik. Jika dia bisa integrate pandangan orang ketiga dan pertama ini, kira-kira itu usulan saya. Ya, jadi baru bisa benar-benar dia itu sejatinya berespon kepada B. Maka relasi antara A dan B yang sejati, ya, dan bukan relasi yang narsistik, ya, yang saling proyeksi, di mana ini Fromm pakai istilah itu, dalam cinta itu ada bodoh berdua, ya. Ngomong bahasa Prancisnya saya nggak tahu cara ngomong, ya, folie à deux atau apalah kayak gitu-gitu, ya. Jadi kayak bodoh berdua itu. Bodoh berdua itu kayak gua bodoh, lu bodoh gitu, ya. Tapi kita being in love gitu. Kita di dalam cinta. Nah, itu cintanya nggak sejati. Karena cinta sejati itu bukan bodoh berdua, ya. Kalau bodoh berdua itu adalah sebenarnya cinta yang narsistik. Ya. Nah, bagaimana supaya tidak bodoh berdua? Jawabannya adalah kalau si A bisa integrate tindakannya sebagai orang pertama dengan pandangan mengenai dirinya sebagai orang ketiga. Sehingga dia bisa berinteraksi sama si B sebagai si A. Sebagai engkaunya B. Ya, ini adalah modal supaya dia itu tahu si B itu kira-kira kenapa, ya. Setidaknya dia mulai punya rasa ingin tahu apa yang terjadi sebetulnya di benak si B. Kenapa si B itu begitu, ya. Ya, jadi instead of kita langsung memproyeksikan si B itu pasti sebagai orang pertama, kenapa melakukan sesuatu, ya, yang kemudian saya responi dengan bangsat, itu kita baru bisa paham jika kita sungguh-sungguh bisa menjadi orang keduanya si B itu. Ya, kira itu. Ya. So, kalau ini kita bisa punya sampai ke sini, ya, baru kemudian kita bisa punya pandangan mengenai si B ini bagaimana kira-kira, ya, memandang dirinya gitu. Jadi si B sebagai si B yang kemudian melakukan sesuatu, ya, apalah si B lakukan, ya. Misalnya si B bilang apa gitu, X gitu, ya. Sorry, ini, ya. X gitu.
Jadi kita memikirkan si B itu bagaimana proses internalnya dia itu, apa yang terjadi dengan diri dia sehingga dia mengatakan X, ya, yang kemudian kita responi dengan bangsat itu. Nah itu kita baru bisa paham kalau kita memahami diri sendiri. Kira-kira begitulah, ya, yang saya coba ingin sampaikan. So, nah untuk itu tentu kan butuh disiplin, butuh konsentrasi, butuh kesabaran, ya, kira-kira itu. Dan butuh kita itu mentransendensi diri kita, ya, mentransendensi okupasi diri kita dengan diri kita sendiri. Dan proses ini membutuhkan apa? Membutuhkan, nah ini yang from sebut dengan istilah faith, membutuhkan. Nah, faith di sini dia tidak jabarkan lagi ya menjadi seperti dalam tradisionalnya orang Kristen, faith itu ada notitia, ada assensus, ada fiducia, ya, ada hope juga, ya, dan seterusnya. Itu dia nggak jabarkan di sana sih. Tapi dia definisikan faith itu kira-kira sebagai ini, keinginan, kemampuan kita untuk percaya, mempercayai orang lain, yang tanpanya kita itu ya tidak bisa mengasihi. Ya, jadi dia coba kaitkan kasih itu dengan kemampuan dan kemauan kita untuk percaya. Itu syarat ya dari kita bisa mengasihi, syarat dari kita bisa keluar dari diri kita sendiri. Syarat untuk kita itu bisa terjaga, ya. Ini juga proses yang disebut sebagai terjaga itu. Jadi menyadari, berangkat dari pandangan orang pertama menjadi pandangan orang ketiga. Ini proses apa ini ya? Ini proses yang disebut sebagai awaken gitu. Jadi waking up gitu, bangun ya. Dan itu benar juga sih, ya, karena kita kan ketika kita tidur kan kita just melakukan yang kita lakukan ya. Kita tidak berefleksi ketika kita tidur. Ketika kita bangun baru kita berefleksi. Tapi orang itu seringkali di dalam bangunnya dia itu tertidur juga ya. Jadi kita itu kan seringkali dalam waking moments kita, dalam artian waking moments itu detak jantungnya sekian, core temperature-nya naik sekian, ya itu kan semua kan beda sama tidur ya. Tidur otak kita kalau dikasih EEG itu kan delta phase ya. Kalau terjaga kan beta phase itu ya, ada apa itu? Elektroencephalografnya bentuknya itu tertentu ya. Frekuensinya itu beda antara tidur sama terjaga. Nah, bukan masalah itu ya. Tapi seringkali kita walaupun awake dalam arti otaknya itu gak tidur, tapi kita itu tidak punya self awareness gitu. Jadi itu yang kita bilang sebagai selagi bangun pun kita tidur, seperti selagi hidup pun kita mati gitu. Ya. Jadi ya tentu bukan mati, tewas terus membusuk ya bukan ya, tapi mati dalam arti itu zombie gitu. Nah, seperti itu juga dalam kesadaran kita seringkali ya. Kita itu tidak terjaga sebenarnya, tapi kita tertidur ya. Karena kita just seperti hewan. Jadi kita itu apa ya, beroperasi mengikuti insting kita saja ya. Nah itu ya, jadi manusia itu manusia karena dia bisa do otherwise ya. Dia bisa untuk exercise certain freedom ya, lepas atau transcend dari dia punya insting gitu. Nah itu. Nah ini yang prosesnya itu disebut sebagai proses penyadaran atau ketergugahan itu, atau apa ya, keluar dari diri sendiri. Dan itu membutuhkan apa ya? Membutuhkan faith. Nah, faith sini tidak dilawankan dengan reason seperti abad pertengahan ya. Tapi faith di sini dibedakan antara dua, yaitu rational faith sama irrational faith. Ini menarik juga ya kalau dibandingkan dengan istilah yang dipakai sama seorang psikolog yang dipengaruhi sama Stoicism, yaitu Albert Ellis. Dia pakai istilah itu adalah irrational belief sama rational beliefs. Ya. Dan pola hidup yang
sehat itu ya yang mengikuti rational beliefs gitu, bukan irrational beliefs. Tetapi ini nggak sama ya. Jadi irrational faith versinya Fromm sama irrational beliefs versinya Albert Ellis itu berbeda ya. Irrational faith versinya Fromm itu apa ya? Irrational faith versinya Fromm itu adalah faith dalam tanda kutip yang berbasis ketundukan obedience pada otoritas yang irasional. Ya, jadi ketundukan, manut, submission, ya, obedience pada otoritas irasional itu adalah irrational faith. Kayak apa itu ya? Kayak orang-orang yang patah, kayak orang-orang yang kalah. Orang-orang yang kalah seringkali tidak mau mengakui kekalahannya, jadi akhirnya bilangnya ngalah gitu. Gue yang ngalah, bukan ngalah. Kamu sudah berhenti berkelahi karena kamu kalah. Jadi kamu bukan kalah lah sebenarnya. Ya, atau orang yang benar-benar kalah lah ya, agak jarang lah itu yang mengakui. Tapi kalau kamu mempercayakan diri ya, memiliki faith, pseudo faith dalam tanda kutip, karena kalah atau karena ngalah ya, itu bukan faith yang sehat. Nah, faith yang sehat itu apa ya? Faith yang sehat itu dia katakan adalah begini, kamu memberikan persetujuan karena kamu sendiri itu dapat berpikir dan merasakan bahwa yang kamu ikuti itu memang benar adanya. Yang kamu ikuti itu memang sesuatu yang berbasis prinsip yang merupakan bagian daripada pola alam semesta ini. Sesuatu sifat atau karakteristik yang memang ada dalam realitas seperti itu ya. Nah, faith yang dia sebut sebagai rational faith ini, jadinya memang nggak terlalu ada hubungan ya dengan istilah rational sama irrational, dalam artian kayak kalau irrational, instinktif atau apa ya, mungkin nggak terlalu ada hubungan dengan itu ya. Saya setidaknya nggak terlalu menemukan hubungannya. Tapi yang saya temukan itu adalah kalau rational faith itu jadinya tidak secara membabi buta mempercayakan diri. Kalau irrational faith itu seperti nggak ada pilihan maka dia mempercayakan diri. Ya. Nah, jadi faith yang rational ini membawa kita kepada apa? Membawa kita kepada kita bisa keluar dari diri kita bisa mulai terbangun ya, terjaga. Dan kenapa bisa begitu ya? Karena kalau kita tidak mempercayakan diri, dalam arti kita tidak mempercaya orang lain misalnya, kita tidak sungguh-sungguh menganggap serius apa yang dikatakan orang itu. Sehingga kita tidak punya relasi yang sejati. Kita tidak membuka diri kita kepada orang itu gitu ya. Dan relasi kita ya pada akhirnya hanya sekedar relasi yang basa-basi. Ya, tidak ada perjumpaan yang sejati gitu ya. Dan faith ini lawan dari, ini dalam terminologi yang dipakai sama Fromm ya, lawan dari kekuasaan dia bilang ya. Faith, kepercayaan, itu lawan dari kekuasaan. Kalau ada kekuasaan makin besar itu makin sedikit faith. Ada faith makin besar, makin sedikit kekuasaan. Tentu ini bukan berarti bahwa kekuasaan selalu buruk, ya ini mencurigai kekuasaan banget. Dan saya kira itu kita mesti move on dari itulah ya. Tentu nggak sebodoh itulah Fromm, saya kira begitu ya. Nggak seirasional itulah Fromm itu ya. Dia tahu lah ada tempatnya untuk power itu ya. Tapi dalam artian ini, kalau kamu punya power over, kalau kamu itu menguasai seseorang dari kepala sampai kaki ya, A sampai Z kamu kuasai, memang kan kamu jadinya tidak perlu mempercayai dia. Benar nggak? Kamu tahu ya, ada apa itu ya? Ada kepercayaan diri sangat kuat dalam diri Stalin ya, akan kemampuannya sendiri untuk menguasai Rusia. Ya, Stalin itu percaya banget bahwa dia itu bisa menguasai Uni Soviet. Itu sebabnya dia itu berani mengambil keputusan yang tidak populer. Dia berani untuk bikin sesuatu yang kita bilang itu evil lah, ya, blunder politik gitu. Karena dia percaya penuh bahwa mereka itu bisa dikendalikan
Ya, nah Stalin itu perlu nggak sih have faith terhadap rakyat Uni Soviet itu? Nggak perlu ya. Dia nggak perlu mempercayakan diri kepada mereka. Kenapa? Karena dia menguasai mereka. Tapi relasi ini hanya works ketika kuasa itu ada. Kalau kuasanya nggak ada langsung bubar. Jadi dia hanya sekuat presensi dari kekuasaan gitu. Ya. Jadi artinya apa? Artinya faith itu membuka jalan sekaligus mensyaratkan sedikit adanya cinta sebetulnya. Ya, faith itu. Faith sama love itu ada kaitannya. Jadi apa itu love ya? Love itu kan willing the good of the other gitu. Menginginkan yang baik bagi yang lain. Nah, faith itu juga sama ya. Faith itu kita mempercayai orang lain punya hal yang baik di dalam dirinya untuk dia exercise gitu. Ya, jadi kebalikan dari ini tentu adalah kekuasaan, power, control, ya power and control itu yang modern syaratkan. Power and control itu ya tidak butuh orang lain menjadi orang lain. Kalau orang lain menjadi orang lain itu namanya ancaman. Chaos itu. Ya, power and control tidak menyukai orang lain itu menjadi dirinya sendiri yang berbeda. Itu sebabnya mereka suka mengasumsikan ya adanya kebenaran yang objektif, yang ide yang paling superior, sesuatu yang terukur di luar sana. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita punya ini. Tidak perlu aku mengetahui engkau, tidak perlu aku mengakomodir dirimu, karena aku bisa memastikan, ya dengan apa ya, dengan konformitas kepada yang sama itu, konformitas kepada suatu kebenaran objektif, ya ideologi yang baik itu dan seterusnya, ya dan itu ya memang dari sudut pandang ini ya persis memang itu kebalikan dari faith. Maka tidak heran faith itu juga ada hubungan ya nanti dengan keberanian, dengan courage. Faith ada hubungan dengan courage. Kenapa? Karena orang yang berani adalah orang yang berani mengambil resiko. Mengambil resiko untuk menerima rasa sakit, kekecewaan, dipermalukan, tidak aman. Ya, dengan kata lain, courage untuk membuka diri adalah persyaratan. Keberanian untuk membuka diri adalah persyaratan untuk orang itu dikasihi dan mengasihi. Dan ini ada hubungannya dengan iman. Jadi orang yang beriman itu orang yang berani. Kita seringkali berpikir mengenai berani itu berani untuk apa ya? Berani untuk berkelahi. Berani untuk mengambil resiko mati. Tetapi mati itu gampang. Berkelahi itu gampang. Katastrofi itu murah. Ya, yang mahal itu apa? Yang mahal itu yang in between. Yang mahal itu adalah resiko. Itu mahal, ya. Dan cinta itu ada di situ. Pada risiko untuk membuka diri. Di tengah ketidaktahuan yang keotik ya, antara mana yang benar, mana yang salah, mana yang tepat, mana yang kurang tepat itu ya. Tapi kita berani membuka diri, berani untuk berbicara, mendengar, coba memahami. Keberanian ini sangat berbeda dengan keberanian yang dibicarakan Mussolini ya, waktu bicara slogan yang dikutip sama Soekarno itu ya, vivere pericoloso, hiduplah dengan berani sebab kehidupan kita itu adalah kehidupan berbahaya ya. Jadi kayak kamu harus berani untuk live dangerously gitu. Lalu dibikin film itu kan, dibintangi Mel Gibson sama Sigourney Weaver itu ya. The Year of Living Dangerously. Jadi itu ambil dari
pidato Soekarno tahun 1963 kalau nggak salah, atau tahun 64 ini saya lupa ya. Jadi kamu bisa telusuri sih, kalau nggak salah di bawah bendera revolusi kalau nggak salah ya, itu ada kumpulan pidato 17 Agustusannya Soekarno itu ya. Itu salah satu pidatonya adalah Vivere pericoloso. Jadi itu ya ungkapan bahasa Italia yang kurang tepat secara gramatikal untuk ya Soekarno mau bilang itu ya, the year of living dangerously, itu living dangerously. Itu kutipan dari apa? Kutipan dari pidatonya Mussolini. Dan Mussolini ketika ngomong living dangerously ya, itu bukan keberanian. Karena keberanian semacam ini adalah sejenis keberanian yang nihilistik, antara gua hancur atau lu hancur ya. Tapi itu murahan ya. Keberanian yang berakar pada sikap destruktif terhadap kehidupan ini tidak menghasilkan apa-apa ya. Yang ada adalah hidup tersingkir. Dan kita tidak mampu mencintai kehidupan. Ini keberanian putus asa, ya, keberanian binatang yang terpojok untuk kemudian menyerang atau mati. Ini kebalikan dari cinta ya. Jadi cinta itu adalah keberanian untuk membuka diri, mengambil resiko, untuk dikecewakan dan sakit, untuk paham. Bukan untuk sekedar melawan, bukan untuk menguasai, ya, tapi untuk memahami. Dan iman dibutuhkan untuk ini ya. Iman itu apa? Mempercayai orang lain dan mempercayakan diri kita pada orang lain untuk kita bisa memahami, ya. Untuk kita bisa dilukai, untuk kita bisa dikecewakan, tapi juga sekaligus untuk kita bisa memahami. Orang-orang yang tidak memiliki iman ini, mereka akan punya kecemasan yang berlebihan ya. Mereka akan menderita insomnia, cemas terhadap anak-anaknya, dan bahkan tidak bisa bekerja secara produktif. Orang-orang seperti ini akan penuh curiga, menjaga jarak pada orang lain, selalu cemas pada kesehatannya, tidak sanggup buat rencana jangka panjang. Bertahan pada penilaian pribadi meskipun itu berlawanan dengan pandangan semua orang ya. Kamu pernah ketemu orang-orang yang gak masuk akal kan? Yang mempertahankan mati-matian dengan segala defense yang coba rasional, sesuatu yang jelas-jelas itu ridiculous. Ada ya, namanya para penganut teori konspirasi. Mereka konstruk penjelasan yang super rasional untuk sesuatu yang clearly ridiculous. Dan kebanyakan orang bisa lihat itu ridiculous. Dan biasanya mereka mengelilingi diri dengan yes men atau orang-orang sejenis. Dan mereka itu orang-orang yang sama-sama takut ya. Seperti ayam-ayam takut berkumpul jadi satu ya. Koko saya dulu pernah kerja di peternakan ayam. Terus dia bercerita mengenai ayam-ayam yang mati karena saling menindih. Kayak supporter sepak bola ya. Mati di dekat pintu karena injek-injekan. Nah ayam itu melakukannya. Karena takut biasanya. Makanya kita punya ungkapan chicken. Karena chicken itu suka chicken. Dan chicken itu ironis ya, bikin mati. Ketika ayam itu takut, panik, stres. Justru dia mati. Matinya kenapa? Karena mau melenyapkan ketakutan. Dengan berkumpul. Menjadi satu. Lalu terjadi kepanikan ya. Mereka saling menindih. Mati kepanasan yang paling bawah. Ironis banget. Dan itu sesuatu yang terjadi pada orang-orang yang tidak punya iman. Orang-orang yang tidak punya trust dan courage untuk mencintai dan dicintai. Mereka bertahan pada penilaian pribadi individual, meskipun semua orang di sekelilingnya memperlihatkan dengan jelas. Tentu ada tempat ya untuk inovator ya yang seperti Henry Ford gitu ya, Thomas Alva Edison yang bilang kayak, saya yakin ide saya akan jalan. Semua orang ridicule dia. Wah, happen to be, sejarah membuktikan dia benar. Ya, tentu ada ya, gitu-gitu ada. Tidak tertutup kemungkinan. Tapi saya kira orang-orang seperti itu juga perlu punya self doubt juga lah. Ya, perlu punya mereka mempertanyakan apa sih yang bikin mereka bertahan pada
ide mereka, sementara orang-orang lain jelas-jelas memperlihatkan betapa ridiculous ide mereka ya. Nah ini di sini kalau kita jujur kita bisa melihat sih sebetulnya ya, ada nggak bukti-bukti objektifnya, kira-kira begitu ya. Jadi ada beda antara mencari-cari justification dengan mencari kebenaran. Beda ya. Mencari justification itu mencari mengapa saya benar gitu. Tapi mencari kebenaran adalah mencari yang benar yang mana. Dan itu bisa meliputi saya mencari tahu apakah saya salah gitu. Dan ketika terbukti saya salah ya sudah. Saya ubah saja kan, saya salah gitu. Nah itu sesuatu yang saya kira gampang dikatakan tetapi sulit untuk dipraktekkan sih. Kenapa? Karena dalam prakteknya kita seringkali itu dihalangi oleh kebutuhan. Kebutuhan untuk mengafirmasi diri. Dan kenapa ada kebutuhan untuk mengafirmasi diri perlu kita telusuri juga. Jawabannya karena kita punya kebutuhan untuk aman. Itu aja. Kita butuh aman. Kita butuh mengafirmasi diri. Kenapa kita butuh aman? Again, karena kita tidak punya keberanian, karena kita tidak punya iman. Kita tidak punya keberanian untuk mempercayakan diri kita. Melatih keyakinan dan keberanian ini ya, melatih faith dan courage. Bisa dimulai dengan hal-hal sepele katanya ya. Langkah pertama memperhatikan di mana dan kapan seseorang kehilangan keyakinan atau kepercayaan terhadap sesuatu. Jadi kapan kamu kehilangan faith itu dan mulai menaruh itu di tangan kamu sendiri ya. Merampasnya dari orang lain, menaruh itu dalam tanganmu sendiri. Kapan itu? Perhatikan perkataan tingkah laku yang dipakai untuk menutupi hal itu. Pelajari perilaku orang pengecut. Menarik ya. Ada orang-orang pengecut, coba diperhatikan. Orang pengecut itu nggak tentu terlihat pengecut. Orang pengecut kadang-kadang terlihat agresif. Ya, agresif, provokatif, berani. Tapi pengecut juga sebenarnya. Ya. Nah, perhatikan perilaku mereka. Bagaimana dia selalu merasionalisasikan tindakan tidak masuk akalnya dalam berbagai cara. Orang yang berani adalah orang yang berani memeriksa apakah dia salah atau benar. Orang pengecut itu langsung bilang, oh gua salah gitu ya. Atau enggak, gua gak salah apa-apa. Atau langsung membuat Anda overwhelmed dengan bukti-bukti. Sehingga tidak pernah ada satu situasi di mana dia itu dipertanyakan atau merasa terancam. Atau perlu ragu. Nah itu orang pengecut. Ya, jadi orang pengecut bisa dua manifestasi ya. Satu itu impenetrable. Itu bisa orang pengecut ya. Tapi juga yang kedua ya, terlalu terburu-buru untuk bilang, ya gue salah gitu ya. Gue salah, nggak mungkin gue bener lah gitu ya. Nah itu pengecut juga sih. Ya. Nah orang yang berani adalah orang yang melihat dirinya sebagai salah satu dari 8,5 miliar manusia. Kira-kira begitu ya. Gua itu ya bisa salah, ya bisa bener, ya small thing gitu aja. Itu hal kecil. Saya itu bisa turn out to be ya orang bajik atau orang bajingan. Small thing. Saya itu bisa dalam hal ini bodoh atau bijak. Small thing. Kenapa small thing? Ya 1 dari 8,5 miliar, small thing. Because I'm small ya, I'm just a small thing. Itu. Bukan hal paling penting dalam jagat raya ini, bahwa saya itu orang bijak, orang bajingan, saya itu orang bodoh, saya itu orang whatever. Ya, itu hal kecil saja. Gitu. Hal penting sih, tapi kecil loh. Itu bukan seluruh dunia itu. Ya, itu kita perlu ingat-ingat terus supaya kita itu ya bisa hidup dengan realistis. Dengan berani. Oke, dan orang yang berani bisa menelusuri, bisa mempertimbangkan. Ya, dia salah, dia pengecut, dia bertindak memalukan, whatever gitu. Karena dia bisa melihat dirinya dari kacamata orang ketiga, itu. Ya. Sehingga dia bisa menyadari juga kapan dia mengidap ketakutan tidak dicintai. Ya, ketakutan kalau dia tidak dicintai. Ketakutan yang seperti itu menghalangi kita untuk menyadari ketakutan yang sebenarnya. Yaitu ketakutan untuk mencintai.
Kita seringkali lebih sadar terhadap ketakutan kita, jangan-jangan saya itu tidak disukai ya, atau tidak dicintai, lebih substansial. Tapi kita itu punya ketakutan lebih mendasar yang kita jarang menyadarinya, yaitu kita tuh takut mencintai. Karena mencintai berarti menyerahkan diri tanpa jaminan, memberi diri sepenuhnya dengan harapan bahwa cinta kita juga akan menghasilkan cinta dalam diri orang yang kita cintai. Cinta adalah satu tindakan yang disertai iman, ya, dan hanya sedikit, hanya memiliki sedikit keyakinan akan, orang yang punya sedikit iman juga punya sedikit cinta. Ya, ini mirip seperti yang Yesus katakan, tapi kebalikan ya. Yang Yesus katakan, orang yang sedikit diampuni, dia itu juga sedikit mengampuni. Orang yang sedikit dicintai, dia sedikit mencintai. Ya. Nah, ini orang yang punya sedikit iman akan sedikit juga cintanya. Lalu berikutnya dia ngomong mengenai kaitan antara cinta dengan kesadaran. Ya. Dia katakan cinta itu kan satu aktivitas. Jika kita mencintai, kita berada dalam kondisi penuh perhatian terhadap orang yang kita cintai. Tapi tidak terhadap dia saja ya. Kita tidak akan mampu memperhatikan orang yang kita cintai apabila kita bermalas-malasan, tidak berada dalam keadaan awake ya, sadar dan waspada. Sebagian besar orang pada zaman ini masalahnya, mereka itu setengah tidur ketika mereka terjaga ya. Jadi ketika mereka bangun itu mereka separuh tidur. Dan ketika mereka tidur mereka separuh terbangun. Orang zaman sekarang itu ya, seringkali itu perlu obat tidur untuk tidur. Tapi perlu kopi untuk melek gitu. Bener gak sih? Jadi kita itu punya problematik, yaitu tidak tidur ketika tidur, tidak bangun ketika bangun. Dan nyampur ini adalah nama lain dari chaos. Ya, chaos dalam kesadaran. Itu secara menarik juga digambarkan sama apa? Sama film Fight Club itu ya. Jadi si tokoh, siapa itu yang diperankan sama, saya kok jadi lupa namanya itu. Brad Pitt sama siapa satunya lagi itu ya, alter ego itu ya, tapi saya nggak boleh bocorin kan itu kan bagian dari filmnya ya. Kalau belum nonton, boleh nonton ya, Fight Club. Jadi salah satu tokohnya itu kan kayak dia itu nggak sadar ya, kok gue ada di sini, ini gue lagi bangun apa tidur gitu ya. Terus gue kapan dia bangun, kapan dia tidur, dia nggak sadar gitu. Nah itu, jadi ya itu problem modern ya. Terjaga sepenuhnya itu syarat untuk tidak menjadi bosan atau membosankan. Dan sesungguhnya tidak menjadi bosan atau membosankan merupakan salah satu syarat utama untuk mencintai. Aktif dalam pikiran dan perasaan, serta dalam menggunakan mata, telinga sepanjang hari. Menghindari kemalasan batin. Ya. Jadi ini adalah sikap dalam bahasa Jawa, eling lan waspodo. Tapi ini tentu dari penerjemah ya, bukan dari Eric Fromm. Kayaknya dia nggak ngerti bahasa Jawa. Nah itu persyaratan daripada cinta ya. Cinta itu memerlukan keberanian, memerlukan iman, memerlukan keberanian untuk apa ya? Keberanian untuk mempercayakan diri, dan lawan dari itu adalah ketakutan, lalu mendorong kita ketakutan itu untuk menggenggam segalanya dalam tangan kita ya. Seolah-olah bisa ya, padahal kan nggak mungkin itu. Bisa ya. Paradigmanya adalah orang-orang yang paranoid ya, orang-orang yang percaya teori konspirasi juga ya, yang seringkali juga paranoid ya. Itu ingin menggenggam semuanya dalam tangannya sendiri. Yang mana nggak mungkin bisa ya. Nah itu menghalangi kita untuk mencintai dan dicintai. Dan yang lain adalah ini ya, ketidakjujuran. Jadi cinta itu mensyaratkan kejujuran. Kejujuran itu mensyaratkan dan ya mensyaratkan apa? Mensyaratkan keberanian ya. Karena orang yang jujur itu orang yang berani ya. Berani menampilkan dirinya apa adanya, berani untuk menerima orang lain juga apa adanya ya. Seperti itu ya. Dan orang yang jujur akan menyadari bahwa
orang lain itu bagian daripada dirinya yang tidak terlepaskan. Jadi seperti penderitaannya orang lain itu penderitaan dia juga, kehampaan orang lain itu kehampaan dia juga, ya, dan ada solidaritas yang membuat orang lain itu bagian dari dirinya, ya. Dan itu adalah dasar dari cinta sebetulnya. Cinta itu didasarkan kepada anggapan antropologis bahwa diri saya itu eksistensinya bergantung sama orang lain juga, ya. Kita diciptakan untuk orang lain misalnya. Jadi makna diri kita itu akan hilang kalau kita memahami diri kita atau coba memahami diri kita hanya dari diri kita saja, ya. Jadi apa makna hidup saya gitu, ya. Lalu ketika disodorkan makna hidupmu itu adalah hidup bagi orang lain, loh itu kan pilihan, ya. Coba kasih jawaban yang lain dong. Loh gak ada ya jawaban yang lain tuh. Terus kita bilang, lo gak bisa, gue mau jawaban yang lain. Gue mau hidup gue bermakna tanpa mengkaitkannya dengan orang lain. Loh ya gak ada ya. Karena kamu itu bagian dari orang lain dan orang lain bagian dari kamu. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kan memang kita itu makhluk relasional, ya. Jadi problem eksistensi kita itu tidak terlepas dari problem kita punya salah persepsi soal siapa manusia itu gitu. Ya. Dan orang modern salah mempersepsi siapa manusia itu, ya, karena itu. Karena mereka melihat manusia itu sebagai automaton yang sendirian gitu. Sehingga akibatnya ya tragisnya mereka meleburkan diri dengan sistem, meleburkan diri dengan secara konformis dengan kebudayaan, ya. Jadi menginternalisasi mimpi Amerika misalnya untuk menjadi lebih kaya, lebih senang, muda selalu, ya, tidak pernah mati gitu, ya. Mimpi yang tidak realistis itu kita internalisasi. Lalu kemudian ya hasilnya adalah kebosanan, hasilnya kehampaan, hasilnya kekecewaan. Dan toh kita harus mati juga, ya. Dan itu cara hidup yang tentu lebih tidak bijak dibandingkan dengan cara hidup orang-orang di masa lampau, ya. Tapi cinta ini bukan tanpa tantangan, ya, karena selama cinta itu hanya dibicarakan secara teoretis itu menarik dan itu bisa sangat menggugah. Tapi ketika dipraktekkan, bukankah ini tidak realistis? Masyarakat modern yang sudah menjadi seperti ini, ya, itu tidak memungkinkan cinta. Orang-orang yang paling radikal, ya, seperti Tolstoy, Schweitzer, Simone Weil, ya, mereka sampai pada kesimpulan kata Fromm, ya, bahwa pada dasarnya kehidupan normal masyarakat zaman sekarang itu bertentangan dengan cinta, ya. Kalau orang ingin mempraktikkan cinta, mereka itu akan either jadi penipu atau orang gila atau jadi martir. Ya, contohnya Tolstoy itu kan pernah memberikan segala yang dia punya, ya, seperti dikatakan Yesus kepada orang-orang paling miskin di Rusia, ya, di Moskow kalau tidak salah waktu itu, ya. Dia pergi ke slums yang paling miskin di Moskow, ya, tempat banyak pelacur dan germo dan perampok dan maling dan gelandangan tinggal di sana. Lalu dia memberikan segala yang dia punya, dia bagi-bagi duit di sana, ya. Tolstoy, ya, cuman bisa sekali lah pasti. Dan yang seperti itu kan tidak dianjurkan, ya, untuk kebanyakan orang. Hanya Tolstoy yang begitu. Lalu kita bilang apa? Kalau kamu mau mencintai sungguh-sungguh, ya begitu. Nah, bukankah itu, ya, either bikin kamu jadi martir atau orang gila, ya, atau penipu, itu saja, ya. Berpura-pura mencintai, ya. Jadi cinta itu hanyalah suatu diskusi saja atau suatu khotbah murahan, ya, suatu anjuran yang baik yang tidak mungkin bisa dilakukan. Kalau saya ingin menjadi seorang Kristen yang baik, saya harus bersedia mati kelaparan, ya, atau martir, semacam itu. Dan radikalisme semacam ini, kata Fromm, menghasilkan nihilisme moral. Baik para pemikir
radikal ya maupun orang awam pada umumnya itu ya makhluk-makhluk otomat yang tidak memiliki cinta. Satu-satunya perbedaan di antara mereka ya, antara para pemikir radikal maupun orang awam adalah bahwa yang terakhir yaitu orang awam tidak menyadarinya, sementara yang pertama itu mengetahuinya serta menyadari akan adanya suatu kebutuhan historis dalam fakta itu ya. Jadi fakta apa? Fakta bahwa dalam masyarakat modern kita tidak mungkin mencintai. Itu adalah historical historical necessity gitu. Itu satu hal yang tak terelakkan secara historis. Nah, posisi Fromm bagaimana ya? Posisi Fromm adalah dia yakin jawaban atas pertentangan mutlak antara cinta dan kehidupan normal dalam masyarakat modern itu hanya benar dalam arti yang abstrak. Prinsip yang mendasari masyarakat kapitalis itu memang bertentangan dengan prinsip yang mendasari cinta ya. Jadi memang in principle mereka kontradiktif. Tapi masyarakat modern yang nampak itu kan konkret. Itu fenomena yang kompleks. Seorang penjual, jadi artinya apa? Artinya kita tidak bisa hanya membicarakannya dalam aras teori. Dalam aras teori ya memang jadinya kontradiktif ya. Cinta itu tidak praktikal. Tetapi dia bilang, dia kasih contoh, seorang penjual barang bekas misalnya tidak akan mampu berfungsi secara ekonomis jika tidak berbohong. Tapi situasi yang berbeda terjadi dengan para pekerja ahli seperti insinyur kimia, dokter, dan yang lain-lain. Demikian juga dengan petani, guru, dan pelaku usaha yang lain yang tetap bisa memupuk cintanya tanpa harus berhenti berfungsi secara ekonomi. Ya tentu ini bisa lain-lain ya, mungkin bisnisnya juga atau usahanya usaha apa dulu ya, dan seterusnya. Ada usaha tertentu yang menghendaki kamu lebih jadi binatang ekonomi daripada jadi manusia gitu ya. Membuka ruang sangat sedikit untuk kamu jadi manusia gitu. Gak tahu industri apa gitu, finansial mungkin atau whatever gitu ya. Kamu harus jadi binatang ekonomi kayaknya sungguh-sungguh gitu. Atau jadi orang yang berbohong ya, bullshit gitu. Dan seterusnya, membohongi diri sendiri mungkin dan seterusnya. Tapi ada industri lain yang lebih tidak ya, lebih membuka ruang untuk kamu jadi manusia ya. Sekaligus kamu itu berfungsi secara ekonomi. Meski banyak orang yang menyadari prinsip kapitalisme sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip cinta, namun dia harus mengakui bahwa kapitalisme merupakan suatu struktur yang kompleks, selalu berubah, tetap membuka peluang bagi inkompatibilitas dan kebebasan personal. Ya, jadi manusianya yang secara konkret selalu bisa bikin anomali, selalu bisa bikin di sini sana celah untuk dia berfungsi secara manusiawi dan dalam hal ini mencintai ya. Jadi masih ada harapan untuk itu ya. Walaupun juga tentu kita bisa juga merombak secara keseluruhan strukturnya ya, bisa juga ya. Ini harapan para pemikir radikal ya dan aktivis radikal ya untuk membangun ulang struktur sosialnya ya, tapi tentu seringkali itu apatis kita terhadap hal itu ya, hal-hal semacam itu ya. Jadi ini kan ada dua pandangan mengenai struktur sosial itu ya. Satu itu adalah pandangannya biarlah terjadi secara natural, organik. Jadi nggak rasional ya, nggak semuanya rasional. Tapi pandangan yang kedua itu bilang struktur yang kita udah bangun secara historis ya, beribu-ribu tahun itu kan banyak yang nggak efisien ya. Tradisi itu banyak yang dibuang aja gitu. Eksperimen sosial yang paling nyata ya di negara komunis ya, Cina misalnya. Yang organis ribuan tahun itu kan ya Konfusianisme, Taoisme ya dan segala macam itu ya, yang organis bertumbuh di Cina itu. Lalu dalam giant leap forward-nya Mao Zedong itu, revolusi kebudayaan mau dicepetin deh kira ya. Lalu secara rasional diimplementasi, ya hasilnya katastrofi ya, banyak yang mati, masuk penjara, jadi gila dan seterusnya ya. Dan struktur masyarakat jadi rusak ya, kira semacam itu. Tapi ya, di sisi yang lain ada juga yang belain sih ya. Jadi di sisi yang lain juga ada yang bilang kalau nggak begitu kan, ya misalnya apa gitu. Sampai sekarang anak-anak Cina masih anak perempuan kakinya kecil misalnya gitu dan segala macam ya. Ya tentu ada plus-plusnya di beberapa hal. Tapi saya kira negatifnya lebih banyak lah kalau kita bicara perubahan yang radikal struktural dalam jangka pendek ya, itu lebih banyak
gelapnya saya kira. Tapi orang yang mampu mencintai di bawah sistem sekarang jelas itu pengecualian ya. Jadi kita perlu juga lebih lenient dan lebih bisa memaafkan orang lain dan memaafkan diri sendiri ya. Bahwa dalam struktur masyarakat modern memang kita sulit untuk mengasihi. Ya, jadi di satu sisi itu salahnya sistem lah. Di satu sisi itu salahnya struktur yang kita sendiri bikin ya. Cinta itu akan selalu menjadi fenomena marginal dalam masyarakat kita. Apalagi di tengah kesibukan pekerjaan yang tentu tidak akan menjadi berkurang kesibukannya di masa depan ya, kecuali ketika kita sudah tidak berguna lagi. Yaitu ketika kita sudah bisa dipensiunkan ya, karena sakit atau karena mati atau tua ya. Dan itu sangat sedikit menyuburkan sikap kasih ya. Yang ada itu hanya glorifikasi dari produksi ya. Dalam masyarakat yang gandrung pada komoditas, melahirkan situasi di mana orang-orang yang tidak terserap dalam konformisme ya, yang berhasil mempertahankan diri dari semangat itu. Tapi berapa banyak orang yang punya kemewahan itu ya? Berapa banyak orang punya kemewahan itu? Bisa tidak terlibat, tidak terserap dalam konformisme hidup modern. Wah, itu mewah banget ya. Orang-orang super kaya, atau anaknya orang yang super kaya, atau orang yang ya bisa afford hidup seperti Dionysus ya. Itu apa itu? Dionysus Kunikos, hidup seperti gelandangan, ya anak-anak punk gitu ya. Dionysus Kunikos gitu. Mungkin bisa itu hidup begitu ya. Hidup di luar sistem maksudnya. Hidup di luar sistem. Ya, tapi selebihnya kebanyakan orang mereka terhisap dalam sistem. Tapi cinta adalah satu-satunya jawaban ya, jawaban rasional kata Fromm. Cinta itu jawaban rasional satu-satunya untuk masalah eksistensi manusia yang diciptakan, yang ada tidak pernah lepas dari orang lain, tidak pernah lepas satu sama lain. Jadi problematik paling inti dari eksistensi itu adalah alienasi kata Fromm. Dan jawabannya itu bukan peleburan. Jawabannya itu cinta. Cinta itu apa? Unity di dalam keautentikan individu. Itu cinta. Ya. Dan masyarakat kita tidak memungkinkan itu. Dan kita tidak bisa mengubah masyarakat dalam semalam. Kira-kira begitu. Dan kebanyakan kita akan terhisap di sana. Maka apa jawabannya? Sedangkan ini satu-satunya jawaban rasional bagi problem eksistensi manusia. Ya, jawaban yang pertama adalah perubahan radikal dan berani dalam struktur sosial. Ya, jadi aktivisme sosial, kira-kira begitu ya. Dalam ruang lingkup buku ini arah perubahan yang seperti itu hanya diisyaratkan dan tidak terlalu jelas. Dia bahas dengan lebih jelas dalam The Sane Society, ya buku yang lain ya, yang lebih tebal, yang kurang populer. Masyarakat kita dipimpin oleh birokrasi manajerial, politikus, profesional, dan sisanya ya orang-orang yang termotivasi oleh sugesti massa. Tujuan dari masyarakat kita adalah produksi dan konsumsi, ya segala aktivitas untuk kepada tujuan yang bersifat ekonomis. Alat telah menjadi tujuan, manusia jadi mesin otomat, ya mereka makan, berdandan, tapi tidak punya perhatian terhadap sesuatu yang merupakan satu sifat khas dari manusia ya, fungsi khas dari manusia, yaitu mencintai. Jika manusia ingin bisa mencintai, dia harus mengambil tempatnya yang tertinggi. Mesin ekonomi harus tunduk padanya, bukan sebaliknya. Manusia tunduk pada mesin, ya, bukan mesin tunduk pada manusia. Dia harus bersedia berbagi pengalaman dan berbagi kerja ketimbang sekedar berbagi keuntungan, sekedar menjadi fair, ya. Dia mesti lebih daripada itu, ya. Masyarakat harus diorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga hakikat manusia yang bersifat sosial dan penuh kasih tidak terpisahkan dari eksistensi sosialnya, melainkan menyatu dengannya. Jika benar, sebagaimana telah saya tunjukkan, bahwa cinta merupakan satu-satunya jawaban yang rasional dari masalah eksistensi, maka masyarakat manapun yang cenderung mengesampingkan perkembangan cinta dalam jangka panjang, pasti akan binasa karena benturannya sendiri. Ya.
love one another or die, kira-kira begitu ya. Dengan kebutuhan dasar hakikat manusia ini. Ya. Jadi dengan kata lain dia mengaminkan Auden ya, tanpa mengutip Auden. Berbicara mengenai cinta bukanlah khotbah kosong, karena bicara tentang cinta berarti berbicara tentang kebutuhan pokok dan real pada setiap keberadaan manusia. Saya komentari ya tidak begitu beda ya dengan kebutuhan makan, minum, dan atap ya, keamanan dan seterusnya. Kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Tapi kebutuhan seperti ini sudah dikaburkan ya. Bukan berarti tidak ada, tapi dikaburkan. Dan inilah keadaan kita ya. Menganalisa hakikat cinta itu tidak lain sebuah usaha untuk mengetahui sebab musabab hilangnya cinta dari dunia sekarang, dan untuk mengetahui kondisi sosial yang ikut bertanggung jawab atas hilangnya nilai ini, kita perlu melakukan analisa, dan dia sudah melakukan analisanya ya. Oleh karenanya, keyakinan bahwa cinta bisa terwujud sebagai fenomena sosial dan bukan sekedar fenomena individual merupakan keyakinan yang rasional yang bersumber pada wawasan tentang hakikat manusia itu sendiri. Yaitu dia cuma jabarkan. Jadi sampai terakhir ya, ini sudah terakhir bukunya ya. Jadi ini praktik cinta yang sudah berakhir. Bukunya juga udah berakhir. Sampai terakhir dia pandangannya gimana menurut kalian? Pesimis, optimis? Sepertinya pesimis ya. Pesimis, karena revolusi tidak akan lebih baik, most probable, tapi itu diperlukan, ya, maksudnya setidaknya memang perlu ada perombakan tatanan sosial. Jalan untuk itu salah satunya revolusi korbannya terlalu banyak, hasilnya tidak menentu, tetap tidak pasti juga. Maka solusinya apa ya? Solusinya mencari celah-celah paling. Di mana kita beruntung untuk kita bisa di tengah kesibukan dan segala macam kita bisa mempraktikkan ini. Marginal, ini fenomena marginal. Itu dari awal buku sampai akhir buku dia bilang itu. Ya, yang cuman kebetulan aja kadang-kadang terjadi. Semua orang tahu itu. Oke, itu pandangan dia. Gimana respon kita secara Kristen? Apakah Vivo mengasihi saya? Sehingga desainernya mendesain sesuatu yang salah satu handphone saya yang paling panjang umur ini, Vivo ini. Baterainya udah saya ganti 2 kali, 3 kali kayaknya. Kameranya sampai sekarang masih bagus menurut saya. Ya, layarnya pun bagus. Saya beli udah second dia. Dan ini sudah update mungkin terakhir. Udah gak bisa lagi. Ini saya beli tahun 2018 atau berapa gitu ya, 19 kali. Itu udah lama sekali. Masih belum nge-lag, masih bagus. Kalau bisa 10 tahun lagi, nggak tahu, kayaknya nggak bisa, nggak tahu deh. Tapi saya kira produk yang sama. Apakah dia mencintai saya? Enggak lah. Ya. Apakah saya mencintai dia? Enggak juga lah. Ya. Tapi ya intinya apa yang menjadi usulan Fromm ya? Dia akan bilang kira-kira begini, sebagai pemilik pabrik, sebagai pekerja pabrik, sebagai desainer, sebagai konsultan, sebagai penjual, sales, sebagai pembeli, you name it ya. Ini adalah mesin. Kita perlu untuk menaruh prioritas kita dengan benar. Make it simple. Apa itu cara, apa itu bawahan kita, dan apa itu yang merupakan domain di mana kita bisa mempraktikkan cinta yang utama. Saya kira kita perlu bikin garis batas yang tegas itu. Yang mana merupakan alat, yang mana merupakan sarana, yang mana merupakan sasaran. Kamu itu hidup untuk apa? Bikin prioritas yang tegas. Ya. Kita tuh bukan hidup untuk, let's say ya, kalau saya karyawan Vivo ya. Saya tuh bukan hidup untuk bikin Vivo menjadi perusahaan whatever, mencapai target-targetnya. No, saya tidak hidup untuk itu. Kita masih menarik garis batas yang tegas itu. Ya, kita bukan hidup untuk visi perusahaan. Kita bukan hidup untuk nggak tahu apa gitu.
mendapatkan $1 juta kita yang pertama gitu, sebelum usia 30. Gitu. Bukan. Kita bukan hidup untuk apa lagi? Kamu bisa isi dengan segala hal yang impersonal yang lainnya, yang merampok kamu dari kemanusiaan kamu. Membikin Jakarta jadi kota terbaik di seluruh dunia misalnya. Atau whatever, GRI menjadi gereja paling besar di seluruh Indonesia misalnya. Sebelum tahun 2050 misalnya. Atau whatever. No. Kita tidak hidup untuk ideologi. Kita tidak hidup untuk target-target kita. Bahwa hidup tidak bisa mengelak dari itu ya. Kita tidak bisa mengelakkan angka-angka. Kita tidak bisa mengelakkan tujuan-tujuan impersonal. So be it. Tapi batasi itu, tarik garis yang tegas. Saya kira salah satu bijaksana dalam Alkitab adalah kita punya sahabat. Kita punya sahabat. Sehingga ya kerja itu baik. Kita itu dipanggil untuk bekerja. Melaluinya Tuhan bisa menghadirkan yang baik. Tapi itu satu batas saja. Ya, itu satu batas saja. Kita itu hidup lebih daripada itu. Kita terpanggil hidup untuk mengasihi. Bukan untuk menjadi excellent. Jadi kira-kira solusi yang dari saya ya. Saya coba mengejawantahkan from di sini. Adalah ini mungkin ya. Cukup itu lebih baik daripada terbaik. Gitu. Enough is better than the best. Kenapa? Karena hidup bukan hanya untuk itu. Obsesi kompulsi ya, untuk menjadi yang terbaik itu dipicu sama apa? Itu coba kita pikir sendiri. Saya tidak akan menuduh, saya tidak akan coba melakukan psikoanalisa jarak jauh ya. Itu dijawab sendiri saja. Kalau dari saya pribadi ya dulu itu, apa ya, saya nggak tahu juga ya. Mungkin ada juga ya, pengen jadi yang terbaik itu sempurna itu apa ya, menghasilkan sebuah foto gitu mungkin ya, gambar gitu. Atau teknologi atau apa whatever gitu ya. Sebuah tulisan barangkali whatever gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya itu kan irasional. Irasional gitu. Ya. Kenapa? Karena kita tidak memerlukan yang terbaik sebenarnya. Kita memerlukan yang good enough untuk hidup. Itu yang kita perlukan. Siapa yang butuh terbaik? Gak ada. Gak ada. Ya, terbaik itu kan juga pertama meragukan ya. Terbaik menurut siapa? Ya. Kan itu aja. Lalu usaha untuk memastikan yang terbaik itu pun ya, memakan hidup ya. Benar gak? Lalu apa yang dihasilkan? Setelah mengetahui this is the best, then what? Gitu. Padahal untuk memastikan itu pun butuh usaha ya, benar gak sih? Memastikan ini yang terbaik. Mobil terbaik, kopi terbaik, kue tart terbaik, teologi terbaik, sebut aja gitu. Gereja terbaik, sudah bikin ranking-ranking, universitas terbaik. So, pertama itu meragukan, benar terbaik. Misalnya, let's say ya, tahun lalu tuh ya NUS tuh nomor 1 di Asia, gitu. Tahun ini Hong Kong, tahun nanti nggak tahu mana gitu ya, tahun ini apa gitu. Oke, itu segala parametrik itu. Nomor 1, nomor 3, lu yakin nomor 2-nya kalah dari nomor 1? Ya kayaknya nomor 2 sih lebih bagus dari nomor 2000 sih. Itu benar sih. Tapi kalau 1, 2, 3, 10 ya, saya kira 11, 12 lah itu. Benar gak sih? Jadi kayak bukan kiamat lah kalau kayak aduh gue cuman masuk universitas ranking 13 gitu. Ranking 13 udah good enough daripada ranking 13.000 gitu ya. Atau ranking 1.300 gitu ya. 13 ya oke lah, good enough lah. Kira-kira begitu menurut saya. So, jawaban saya adalah cincai, cengli. Itu satu hal yang filosofi yang bagus itu. Ya. Sedikit cincai, cengli aja, ya. Karena hidup itu lebih berharga daripada menang. Karena baik itu lebih baik daripada terbaik. Karena baik itu lebih baik daripada sempurna. Soalnya sempurna, terbaik, paling unggul,
selalu cuma satu. Ya. Tapi Tuhan bikin bukan satu, tapi banyak. Tuhan bikin banyak. Dan semuanya itu Tuhan bilang apa? Tov. Baik. Ya, dia bilang baik. Lalu kita mungkin berargumen, enggak Pak, Tuhan waktu udah bikin manusia, dia bilang apa? Ini amat baik. Saya punya theological argument. Yang pertama, amat baik itu bukan tentu ngomong manusianya itu amat baik. Tapi ngomong, sekarang udah komplit, nah ini amat baik. Kedua, dia nggak bilang amat baik, Adam itu amat baik, kalau Hawa kedua baik. Gitu. Nanti Kain ketiga baik. Dia nggak bilang itu loh. Dia bilang, gue udah bikin semua ini, this is very good. Itu dia bilang. Maka saya cukup cinta itu sama Pak Tinosidin. Semua dia bilang baik, bagus. Ya. Ini adik kita ya, seni, menggambar kucing ya, bagus. Ya. Semua juga bagus ya, Tinosidin ya. Masih ingat ya, Tinosidin? Itu Alkitabiah, Jewish ya. Tov dia bilang ya, semuanya Masel Tov itu. Nah itu, so kira-kira itulah menurut saya. Ya. Oke, bukan berarti mengusahakan yang baik itu buruk ya, tidak ya, silakan aja ya. Bikin speaker yang lebih bagus ya, silakan aja. Tapi yang nggak usah dibanding-bandingkan ya. Biasanya itu ya sampai certain level itu ya semuanya bagus lah, sudahlah. Kira-kira itu. Oke. Jadi kita harus berani mengatakan, duh Pak, teolog yang terbaik itu siapa Pak? Kita harus berani mengatakan apa? Teolog itu bukan anjing. Anjing itu diadu, siapa yang tercepat itu? Itu pun pada balapan yang ini, pada batch yang ini, tahun ini. Ya, itu kategori tolol. Ya, kita masih berani bilang itu. Kategori dungu itu. Terbaik itu. Ya. Seperti Stanley Howard Woss katakan ya, waktu fotonya dipajang di majalah Time itu, this is the best theologian in America. Gitu. Stanley Howard Woss, terus dia bilang, not the good, not the right theological category itu dia bilang. Apa ada kategorinya itu dalam teologi itu ya, terbaik gitu. Ya saya kira Fromm itu lumayan pesimis ya. Dia setelah analisis masyarakat modern, struktur modern yang akurat, ya dia bilang akhirnya cinta, tapi cinta pun juga nggak terlalu mungkin bisa direalisasikan gitu. Dan juga Pak Yadi tadi komen tentang harus berani tarik garis batas gitu, yang mana alat, sarana, tujuan. Tapi yang saya pikir perlu juga ditambahkan adalah Fromm kasih kritik terhadap struktur modern yang valid gitu. Bahwa struktur modern ini menggencet kemampuan bercinta kita. Dan itu real gitu dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang dipaksa kerja lembur dan sebagainya dan gak ada waktu lagi. Dan itu kan menghadapi keadaan konkret seperti itu, kita nggak bisa cuma bilang ya lu tarik garis batas lah gitu yang kuat, karena itu artinya mungkin ya kalau nggak mau ikut visi perusahaan ya keluar, get out gitu. Dan ya mungkin secara praktis nggak semudah itu menarik garis batasnya, dan saya pikir mungkin yang lebih modest itu sarannya adalah ya coba mengkritik, voice out atau speak truth to power itu. Setidaknya sebelum menarik garis batas. Jadi atau sesudah? Hah? Atau sesudah? Mana yang lebih gampang? Keluar dulu baru ini. Nanti dibilang lu bukan orang dalam. Tapi dua-duanya bisa jalan bareng lah ya. Bisa jalan bareng. Dan saya kira hidup itu kan pilihan sih. Hidup itu pilihan. Jadi seberapa kegencet itu kan tergantung dari apa sih? Kamu, yang di atas kamu itu berapa gede,
Dan kedua, badan kamu berapa gede kan itu. Jadi kayak dalam hal garis batas ini ya, saya kira kan sangat bervariasi. Karena ada beberapa orang bisa selesaikan misalnya 100 pekerjaan dengan tangan kiri, dia bisa selesaikan dalam sehari misalnya gitu, lalu dia pura-pura sibuk pada hari-hari yang lain misalnya. Tapi ada orang lain yang kayak selesaikan 10 aja butuh 10 hari gitu. Jadi ya tentu kita mesti menakar diri dan bekerja di perusahaan yang mana gitu ya. Kira-kira prinsipnya adalah jangan terlalu ngoyoh kali ya. Kayak kalau lu harus keluar usus gitu ya untuk kerja di nggak tahu di mana gitu ya, perusahaan yang kerja di Google gitu misalnya, di SpaceX gitu, terus kayak sampai keluar usus gitu, ya nggak perlu kali ya, lu kerja di Yamaha aja gitu ya, atau whatever gitu, yang less kompetitif gitu. Tapi kalau buat lu kerja di SpaceX, lu seru gitu ya, nggak keluar usus kok gua itu. Gua keluar keringat aja enggak, lo ya lakukan gitu. Jadi kira-kira prinsipnya mungkin menurut saya ya, prinsipnya salah satu yang sehat itu sahabat sih. Masih punya waktu untuk sahabat enggak? Gitu, punya waktu jadi manusia itu masih punya enggak? Enggak punya waktu jadi manusia, lo ya dunia ini gede. Mundurlah ke tempat yang lebih bikin lu ada waktu. Itu cuma kerja doang kok. Cuma cari makan. Melaluinya lu bisa melakukan sesuatu yang baik, menghadirkan sesuatu yang baik dengan menghadirkan, salah satunya ini ya, Vivo ya. Misalnya ya, saya bukan promosi Vivo ini. Mungkin kebetulan batch ini yang bagus saja, gak tahu. Tapi kira-kira begitu. Apa ya? Kerja itu secukupnya saja menurut saya. Dan melaluinya Tuhan bisa menghadirkan yang baik. Tapi tidak perlu kita diperbudak kerja. Kira-kira itu. Dan itu untuk membuka ruang ya, untuk membuat space untuk kita mengasihi. Kira-kira itu. Kasih space. Itu mungkin. Dan selalu ya bisa ini kan, orang kan gak harus kayak selalu naik gitu. Gue kan tahun lalu udah keluar dari Yamaha. Ya masa gue mundur kerja di Bajaj misalnya gitu ya. Gak tau lah, saya juga gak tahu lah Bajaj itu karirnya gimana dibanding Yamaha ya, saya gak tahu juga ya. Mesti minimal gue ke Ferrari gitu ya, atau apalah gitu. Tapi Ferrari mungkin lebih santai daripada Yamaha. Saya mungkin mau kutip yang Hartmut Rosa, dia kan pemikir tradisi kritis yang lebih yang masih hidup sekarang. Tapi baru ya. Nah, dia bilang di dalam tradisi kritis termasuk Fromm itu mereka itu bukan cuma mengkritik, tapi coba mengimajinasikan alternatif lain, termasuk struktur apa atau bentuk seperti apa yang bisa memungkinkan ada ruang untuk cinta. Gitu. Mungkin saya pikir sebagai gereja mungkin kita harus lebih berhayal ke arah sana gitu. Tapi nggak tahu apakah itu terlalu idealis. Imagine community. Iya. Soalnya kan Marx juga berhayal dan akhirnya banyak orang meninggal gitu. Ya nggak tahu lah seberapa kita harus berhayal. Mungkin bisa kasih komen. Benedict Anderson bilang dulu Soekarno juga berhayal mengenai sebuah imagine community namanya Indonesia gitu. Sebelum Soekarno sih sebenarnya. Dan seterusnya, so yeah, well, ya semuanya memang awal dari mimpi ya. dan hayalan itu, ini solusi apa? Ini solusi yang ditawarkan sama Alasdair MacIntyre, yang terus belakangan dibikinin bukunya lagi ya, diangkat lagi sama, saya for time being lupa itu nama pengarangnya siapa ya. Ini yang disebut sebagai Benedict Option. Rod Dreher ya, tulis buku itu belakangan. Mengambil dari Alasdair MacIntyre punya After Virtue tahun berapa? After Virtue 81 ya. Jadi Alasdair MacIntyre itu bilang bahwa kita itu menantikan sekarang ini the new Benedict, dia bilang. Jadi dalam masyarakat semakin gelap ya, semakin kompleks dan sepertinya pesimis. Kita menantikan bukan muluk-muluk deh gitu ya. Kita nggak menantikan
reformasi yang mengubah dunia ini jadi surga itu. Enggak lah. Kita itu menantikan Benedict yang baru aja gitu. Dan Benedict itu bikin apa? Bikin biara dia bilang. Dan di biara itu ada space untuk orang itu hidup sebagai orang Kristen. Hidup untuk mengasihi gitu. Mungkin di luar nggak bisa. Nah, biara kita ya, biara Benediktin kita, mungkin ya gereja itu. Atau perkumpulan orang Kristen gitu. Tapi gereja juga bisa menjelma jadi pabrik sih. Jadi industri, another Google, ya bisa juga. Kita dalam diskusi nanti bisa ngobrolin soal dalam kerja kalian masing-masing, seberapa kita bisa bikin space itu ya. Space untuk mengasihi, mengenal, mungkin bukan teman sekerja sih, tapi bisa juga. Ya. Karena yang seperti ini kan nggak bisa dipaksakan ya. Jadi kalau mau diringkas itu mungkin itu ya, punya koneksi. Karena itu yang bikin hidup itu bermakna. Kalau nggak buat apa gitu, kita tuh hidup. Karena ini kan rat race ini, nggak kemana-mana kita. Kita cuman ya makin hari makin kaya, mungkin makin hari makin merasa aman. Tapi juga nggak aman juga, krisis moneter hancur juga lagi ya. Gitu aja kita, rat race. Kita dibikin balapan aja gitu. Lalu tiba-tiba sudah tua, tiba-tiba sudah mati, itu aja. Ya, tapi sebenarnya apa yang kita hidupi dalam hidup ini? Mungkin kapan-kapan bisa nonton film The Death of the Salesman ya. Kalau mau lebih pesimis.